好呀. Sekarang kita mau lanjut ke part 2 dalam nulis Hanzi yang rapi. Pernah mikir gak sih kenapa kita tuh harus tulis di buku kotak-kotak yang kayak begitu? Nah, balik ke yang pas itu kita bahas. Kalau nulis Mandarin itu perlu sesuai dengan pihua, pishun, sama jiego strukturnya. Nah, gunanya kotak-kotak kayak gini adalah biar lu tahu satu huruf strukturnya gimana, dan lu baginya harusnya gimana. Sebenarnya selain kotak-kotak ini yang paling simple, ada lagi jenis-jenis kotak yang lebih rumit dikit. Ada yang namanya tianzige, jadi di tengahnya nanti bakal ada plusnya. Ada juga yang dia bakal bagiin beberapa section. Tapi inti dari kotak-kotak itu semua adalah biar lu nulis bisa sesuai dengan strukturnya dan huruf Mandarin lu bisa terbagi dengan seimbang dan enak dilihat. Nah, sekarang kita praktek dulu aja yuk. Oke, jadi ini versi simpel yang udah gue bikin. Nah, kita coba praktek deh, gimana maksudnya bagi seimbang itu. Walaupun sebenarnya gue nggak pernah secara khusus belajar tentang ini, cuma karena kita udah sering nulis, kita akan tahu kira-kira di mana. Dan yang kayak ginian biasanya adalah orang yang belajar kaligrafi, dia bakal lebih tahu, dan atau orang yang pernah ikut benar-benar dilatih, maka dia akan tahu letaknya persis harus di mana, gitu. Nah, kita mulai dari yang paling gampang. Misalnya, ni. Dan ini harus tulis sesuai dengan pishun ya. Oke, gini mungkin agak susah ya, karena dia jadinya ada titik-titiknya yang ngekacauin. Cuma sebenarnya kita tuh bisa tahu kalau ini tuh di sebelah kiri dan yang kanan itu di sebelah kanan. Nah, huruf Mandarin itu kan nggak cuma kiri kanan, ada juga yang atas bawah. 比如说, yao. Berarti kita tahu kalau pas lagi tulis yao ne, yang atas taruh di atas dan yang bawah taruh di bawah. Kayak gitu. Jadi kita nggak terlalu ngelayang ke atas atau ngelayang ke bawah, dan kita bisa taruh di tengah dengan kita bisa bagi yang benar atas sama bawahnya gimana. Terus kita ambil lagi satu contoh yang dimana kirinya lebih kecil. Misalnya, shi. Gitu. Jadi dari 3 huruf ini aja kita udah tahu ada yang baginya tuh kiri sama kanan. Ada yang baginya tuh atas sama bawah. Tapi kita tuh nggak perlu kan sampai hafalin semua struktur itu sama semua pola itu buat nulis. Jadi bahkan cara gampangnya menurut gue adalah lu tahu tentang urutan goresan, yaitu pishun. Karena pas kita lagi ngeliatin pishun, kita ngikutin, dia sebenarnya udah kelihatan kira-kira struktur yang mana dulu. Dan memang ginian tuh bukan untuk dihafalin ya, jadi jangan pusing dulu. Yang penting adalah jangan nyerah dan terus latihan. Ini juga bukan hasil satu malam, hasil hafal mati-matian, bukan. Justru adalah hasil ketika lu enjoy dengan tulis Mandarin, dan ketika lu bisa benar-benar melihat setiap goresannya itu untuk apa, setiap bagiannya itu kayak gimana, maka akhirnya lu lama-lama jadi tahu. Jadi intinya jangan lupa latihan sampai kita ketemu di video selanjutnya ya. 再见!